Halo, apa kabar? Senang sekali saya Arif bisa kembali menjumpai Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kami KPK ternyata mereka ini telah menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Cina Jakarta Bandung. Itu bahkan ini sejak awal tahun. Nah, bersama dengan itu munculnya statement KPK bahwa mereka telah menyelidiki kasus itu. Akhirnya mantan Presiden Joko Widodo ini orang yang paling banyak dituntut netizen untuk membayar utang proyek WUS ini. Akhirnya dia buka suara setelah sebelumnya bungkam bahwa itu katanya proyek transportasi massal dan memang tujuannya bukan tidak untuk mencari laba. Keputusan Jokowi buka suara itu kan menunjukkan ya dia ternyata mulai gelisah ya melihat tuntutan yang begitu deras dari masyarakat. Ya, pada akhirnya Presiden Jokowi berkomentar soal WUS ini. Sebetulnya bukan berkomentar, terpancing untuk berkomentar. Itu penanda bahwa ada sesuatu yang dia atau beliau antisipasi membahayakan. Membahayakan siapa? Ya membahayakan dirinya karena dia yang lagi disorot di dalam kasus kereta cepat ini. Jadi kita bisa baca psikologi Pak Jokowi untuk apologetik, mencoba untuk mencari pembenaran terhadap kebijakan penganggaran WUS ini yang sekarang justru sedang diperiksa. Saya nggak tahu diperiksa atau disidik atau diselidiki. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi, karena itu KPK sudah turun tangan, itu masalahnya. Jadi kalau kita bedakan dengan seluruh isu menyangkut Presiden Jokowi di masa lalu, dinasti, jasa palsu, fufafa, kelihatannya atau terlihat cukup efektif isu yang diangkat oleh media massa, itu yang setiap hari disorot, itu soal WUS ini. Dan poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa ya ini untuk kepentingan sosial maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan. Ya bukan soal keuntungan sosial, kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan, dan kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi kan. Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di markup. Kereta cepat ini diduga ada cashback segala macam tuh. Jadi kebijakannya yang dipersoalkan bukan aspek sosialnya. Memang semua transportasi publik tidak perlu cari untung, walaupun ada beberapa yang ya justru untung tuh. Beberapa data Anda bisa lihat, misalnya transportasi publik di Jepang, di Prancis atau di Italia, kan ada data yang menunjukkan justru untung. Jadi kalau Pak Jokowi mulai merasa terganggu, maka kita mesti baca itu sebagai upaya beliau untuk menghindar dari sorotan korupsi, kira-kira itu. Tapi di dalam politik semakin terbaca upaya menghindar, makin sorotan akan makin kuat ke sana tuh. Jadi kita lihat lagi bagaimana isu-isu yang pada akhirnya menyeret keluarga atau politik dinasti dari Presiden Jokowi pada waktu dia memerintah. Tentu juga ada nama-nama lain yang sudah mulai disebut oleh publik yang ikut bertanggung jawab atau harus mempertanggungjawabkan isu yang sekarang beredar bahwa WUS itu adalah satu perencanaan yang koruptif. Nah, itu lebih indikatif sebetulnya, satu perencanaan yang koruptif. Yang menarik juga sikap Menteri Keuangan Purbaya yang sejak awal dia tegas menolak APBN digunakan untuk membayar utang BUS. Pokoknya dia nggak mau tahu deh ini urusan utang yang harus diderita oleh PT Kereta Cepat ini ya, PT Konsorsium Kereta Cepat ini ya. Dan tapi ketika dia kemudian ditanya soal pernyataan Pak Jokowi, kok kemudian dia juga menyatakan benar bahwa argumen Pak Jokowi itu benar walaupun sedikit. Ini masih ada kata walaupun ada tetapinya gitu. Tapi tetap saja dia membenarkan soal ini. Kan orang kemudian jadi bertanya-tanya, maksudnya apa benar yang sedikit? Kalau benar yang sedikit berarti banyak salahnya dong ya gitu. Tapi kenapa dia menggunakan diksi semacam itu, tidak selugas seperti biasanya gitu. Ya, tapi di pihak Pak Purbaya yang di awal sebetulnya memicu perdebatan ini atau kontroversi ini, beliau Purbaya mulai juga apologetik. Kan komentar Purbaya ketika ditanya soal bus itu, soal komentar Pak Jokowi bahwa itu ada dimensi sosialnya, Purbaya membenarkan, walaupun dia mengatakan ya itu sedikit benar bahwa ada aspek sosial. Tetapi kan dari awal Purbaya
mendorong publik untuk mempersoalkan pindahnya pembiayaan itu dari APBN ke bisnis kan. Jadi bagaimana kita mau lihat konsistensi dari Purbaya? Kan Purbaya mesti katakan iya betul ada aspek sosialnya, tetapi kan tetapinya yang mesti diperkuat bahwa diduga kalau dia bersifat sosial ya APBN aja dong supaya jelas pertanggungjawabannya. Kalau bisnis ada aspek sosial itu nggak masuk akal. Jadi kelihatannya Purbaya juga apologetik. Kita bisa periksa apakah betul pada akhirnya pembiayaan itu, utang itu akan dibiayai oleh APBN. Kan itu juga yang masih tanda tanya. Kan itu bahasa tubuh dari Pak Jokowi hendak menerangkan bahwa itu adalah kereta itu demi yang sosial. Karena itu jangan persoalkan untung ruginya. Purbaya akhirnya membenarkan itu, sedikit membenarkan. Padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya kan. Jadi karena dia merugikan maka Purbaya nggak mau bayar sebagai Menteri Keuangan. Jadi kita lihat bagaimana transaksi argumen ini dua-duanya apologetik. Purbaya apologetik, Jokowi juga apologetik, tetapi yang betul-betul menuntut supaya ada kejelasan di dalam kasus ini adalah publik, dan itu duduk perkara ini akan terus menjadi sorotan. Nah, kita mau lihat misalnya di dalam adu argumen atau adu apologia antara Jokowi dan Purbaya, di mana posisi presiden kan itu pada akhirnya ya mungkin Pak Purbaya juga lagi menunggu sinyal presiden diteruskan nggak ini, atau pada akhirnya mungkin Purbaya mengatakan presiden sudah perintahkan supaya pakai APBN. Mana kita tahu pembicaraan di belakang layar kan. Tetapi yang jelas yang terbaca adalah Presiden Jokowi cemas kalau isu ini dilanjutkan, maka dia akan mendahului bahkan soal ijazah palsu, soal fufafa. Karena KPK sudah mengambil langkah untuk menjadikan ini sorotan. Dan KPK udah minta supaya semua yang punya data itu tolong disampaikan ke KPK untuk mempercepat dan menjernihkan sebetulnya dulu perkara dari kasus WUS. Kasus WUS ini kan tampaknya sudah menjadi burning issue. Bahkan tadi Anda memprediksi ini bakal lebih cepat bergulir karena hukum dibandingkan kasus ijazah Jokowi. Kalau kasus ijazah Jokowi memang bulat aja ini. Sekarang tinggal bagaimana keseriusan KPK yang mengaku telah menyelidikinya dan bagaimana sikap dari pemerintahnya Prabowo. Ya betul, Saudara Herso, bahwa publik menunggu kelanjutan kasus ini. Kan tidak mungkin ini tiba-tiba dihentikan lagi karena permintaan khusus dari seseorang yang mulai terdesak, atau karena transaksi baru terjadi antara Presiden Jokowi dengan Menteri Keuangan Purbaya. Tetap ini isu yang akan jadi tagihan publik untuk diselesaikan. Karena skala korupsinya itu kalau bisa diperlihatkan satu waktu nanti itu betul-betul mencengangkan. Dan itu penanda pertama bahwa Republik ini memang menyimpan berbagai macam kasus dan skandal sebetulnya. Tapi dia harus diselesaikan secara hukum atau secara politik, kan itu hanya itu pertanyaannya kan. Nah, saya menganggap bahwa Presiden Prabowo mengerti pada akhirnya, dengan mudah kita pahami bahwa kalau masalah ini dibuka itu banyak betul orang atau sedikit orang yang kedudukannya tokoh itu akan ada di situ. Nah, justru karena kedudukannya tokoh maka dia sensitif. Tetapi publik menunggu terus supaya Presiden Prabowo memberi sinyal lebih kuat apakah Purbaya diberi hak untuk menjadi semacam sebut aja koboi yang diandalkan oleh Presiden, dan itu penanda awalnya adalah sifat apologetik tadi dari Purbaya. Kita bisa baca itu. Kalau Pak Purbaya betul-betul ingin jadi koboi yang konsisten, mestinya dia bilang iya, apapun keterangan Pak Jokowi itu tidak benar, karena faktanya itu dibisniskan sebetulnya. Jadi jangan menganggap bahwa ini adalah pelayanan publik seperti kereta parahyangan misalnya yang atau kereta-kereta lain yang sebetulnya juga akhirnya dibatalkan keuntungannya karena bersaing dengan kereta cepat yang harga dan prospeknya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, dan di dalam penentuan itu terbukti atau mulai terindikasi adanya korupsi. Kan mestinya begitu kan. Jadi Purbaya harus datang dengan konsistensi awal buat dia menduga ada korupsi di situ, walaupun dia tidak ucapkan tuh, yaitu berubahnya skema pembiayaan yang menguntungkan Cina. Kan itu mesti dianalisis, apalagi kalau diperiksa bagaimana Purbaya seolah-olah
menyodorkan problem itu pada Danantara dan tidak ada urusannya dengan keuangan negara, padahal di ujungnya tetap perjanjiannya akan ditagihkan pada negara, pada pajak rakyat kan, pada akhirnya begitu kan. Jadi Purbaya juga harus lengkap, konsisten dan koheren argumennya tuh, supaya publik merasa oke, saudara Purbaya betul-betul menjadi koboi. Jangan sampai satu waktu orang anggap bahwa kalau begitu sifat apologetik dari seorang koboi, ya iya oke, ya sebagian besar salah tapi sebagian kecil menguntungkan. Jadi sifat-sifat seperti itu jadi Purbaya dari koboi jadi koboi cengeng. Akhirnya begitu yang akan dinilai. Bagi orang yang mengaku pernah bekerja untuk Jokowi, untuk SBY, untuk Luhut dan sebagainya, Purbaya juga harusnya paham dong apa yang terjadi dengan WUS ini ya. Karena itu kita menuntut konsistensi Purbaya, menolak menggunakan APBN untuk membayar utang. Tapi pada waktu itu kan dia menyatakan kecuali ada keputusan politik. Nah kalau ada keputusan politik, artinya dia udah bukan tanggung jawab gue lagi, tapi itu kewenangannya ada Presiden Prabowo. Kira-kira seperti itu ya maksudnya. Ya betul Bung Herso. Kalau kita lanjutkan logikanya, bukankah Purbaya mengatakan dia pernah jadi penasihat dan pemberi, sebut aja pemberi sugesti pada kebijakan ekonomi Pak Jokowi. Artinya untuk kasus yang skala sebesar ini, Purbaya pasti tahu detailnya, atau cukup tahu detailnya, atau bahkan tahu segala hal kan. Pak Purbaya juga ada di dalam kebijakan yang ada di dalam lingkungan pembuat kebijakan ketika masih jadi anak buah Pak LBP kan. Jadi kita mesti tagih konsistensi itu, dan menagih itu memang membutuhkan energi publik, dan energi publik tidak akan kehabisan. Justru Pak Purbaya yang mungkin satu waktu kehabisan energi, lalu dia turun dari sebagai koboi, dia turun dari kuda, lalu menyerahkan pistolnya dan berjalan kaki pulang menyusuri jalan-jalan kaktus di Texas misalnya. Dan kita mau lihat itu sebetulnya karena kita ingin ada seseorang yang dari awal diandalkan oleh publik menjadi koboi, yaitu Pak Purbaya, tetapi jangan sampai dia kehilangan energi dia karena dia merasa bahwa dia tidak di backup oleh Presiden Prabowo, padahal dia katakan bahwa dia akan di backup sepenuhnya. Nah kalau di backup sepenuhnya, koboi itu kalau udah di backup sepenuhnya itu 2 kali energinya tuh, energi dia sendiri sama energi bosnya kan, itu intinya tuh. Walaupun di zaman Wild West itu koboi itu nggak ada bosnya tuh, dia sendirian aja tuh di atas pelana kuda tuh. Jadi sekali lagi selamat datang koboi, kita sebutnya ya Purbaya koboi akal sehat, tetapi harus konsisten. Begitu kehilangan konsistensi, dia berubah dari koboi akal sehat menjadi koboi cengeng. Oke, salam akal sehat, salam juga buat Purbaya.